hitung mengestimasi tutupan lahan menggunakan NDVI ya. Oke, jadi ini das yang kita punya ya. Maka selanjutnya kita bikin dulu map saja dulu. Kita bikin map, terus kita copy paste saja di sini data batas das yang sudah kita buat sebelumnya, kita masukkan di sini. Oke, maka ini adalah batas dasnya. Nah, selanjutnya kita download data Landsat ya, data Landsat. Di sini data Landsat. Mungkin prosedur downloadnya pertama saya clear di sini, saya clear dulu ya. Pertama adalah kita tentukan lokasi yang mau kita analisis. Tadi dalam konteks ini dasnya ada di Katulampa, tinggal kita klik. Tentunya ini sudah login terlebih dahulu ya. Kita masuk di sini Katulampa ya. Oke. Nah, dalam tugas ini diminta untuk menghitung untuk 3 waktu ya, 3 waktu. Waktu yang pertama adalah awal tahun sekitar bulan Januari sampai dengan Februari. Waktu yang kedua adalah sekitar tengah tahun, itu mungkin Juli Agustus. Dan waktu yang ketiga mungkin akhir tahun, mungkin sekitar Oktober November atau misalkan November Desember ya. Oke, bisa di sekitar tanggal-tanggal tersebut ya. Setelah itu setelah kita tentukan lokasinya, kita tentukan tanggalnya. Di sini saya pilih tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Setelah itu pilih di sini Landsat ya, Landsat, masuk ke Landsat Collection 2 level 1 Landsat Oli, langsung cari ya di situ. Nah, kita bisa cari di sini di beberapa waktu ya. Nah, jadi kita bisa cross check di sini, misalkan ini tanggal Februari ya, Februari 2024 ya, 5 Februari 2024 ini cukup oke. Meskipun di sini ada awannya, diusahakan yang sedikit awannya. Kalaupun tidak ada, terpaksa ya udah nggak apa-apa. Namanya juga untuk keperluan belajar saja ya. Sebenarnya ada teknik lagi untuk remove awan tersebut ya. Jadi tidak dimasukkan dalam hitungan, tapi dalam pembelajaran kita cukup sampai di sini aja, cukup mau hitung NDVI-nya saja. Setelah itu ya tinggal kita download saja. Di sini kita pilih yang tanggal 2 ini saja ya. Februari, tanggal 5 Februari 2024 kita download. Setelah itu select file, ini mungkin di deselect semuanya, terus pilih 4 dan 5 saja ya. Download selected ya, download selected. Ya, ini proses downloadnya ya. Download. Oke, setelah di-download baru kita bisa lakukan analisis ya. Tunggu sebentar, ini sudah ya. Dalam video ini saya kasih contoh cuma satu data. Nanti dalam proses yang lain yang dalam tugas kelompok mungkin bisa digunakan untuk seluruhan data ya, seluruh data 3 jenis 3 waktu, 3 data ya, dengan 3 waktu yang berbeda. Oke, ini kita cut ya, terus kita pindah ke sini. Sebenarnya saya sudah download, kayaknya sudah ada downloadannya nih. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada downloadannya ya. Kalau sudah, tinggal kita import data tersebut, kita masukkan data tersebut ya, Nah, seperti ini kurang lebih datanya sudah dimasukkan. Maka langkah pertama itu adalah kita menghitung NDVI ya. Kita menghitung NDVI dengan cara masuk ke raster kalkulator. Raster kalkulator.
Yang pertama adalah buka rumus NDVI, rumus NDVI. Rumus NDVI adalah band 5 minus band 4 dibagi dengan, ini dalam kurung ya, dalam kurung, band 5 ditambah band 4. Rumusnya seperti ini saja, cukup sederhana. Band 5 min band 4 ditambah band 5 plus band 4. Hanya seperti itu saja rumusnya. Maka kita lakukan seperti ini. Buka kurung. Terus float ya. Kita masukkan di sini band 5 minus float band 4 tutup kurung dibagi dengan buka kurung float band 5 plus float lagi band 4 tutup kurung ya. Oke, habis itu di run saja. Maka akan menghasilkan seperti ini ya. Tampilan seperti NDVI-nya akan berkisar dari minus sampai dengan plus 1 ya. Jadi minus sekian sampai dengan maksimum 1 kalau nggak salah. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat NDVI-nya. Tentunya pasti di sini ada awan ya. Kita anggap saja awan ini ya kita masuk dalam perhitungan juga ya, tidak masalah. Nah, langkah berikutnya selanjutnya adalah dilakukan yang namanya raster kalkulator. Oke, raster kalkulator ya. Maaf, bukan raster kalkulator. Extract by mass. Masukkan raster yang tadi sudah dihitung, masukkan dasnya, batas dasnya, terus di run aja. Maka ini adalah NDVI yang sudah diklip berdasarkan dasnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan itu, maka selanjutnya adalah kita cari di internet, ada NDVI classification ring ya. Kita search saja di situ NDVI classification ring. Pilih di sini yang ada literatur ya, yang literatur kita coba. Di sini kayaknya ada literatur yang ini mungkin ya. Ini jurnalnya bisa kita cek ya. Di sini di ResearchGate ada. Kita bisa download jurnal. Oke, seperti itu ya. Klasifikasinya pakai ini. Jadi di sini kalau dalam publikasi ini kita bisa pakai, atau mau pakai publikasi yang lain boleh ya. Saya tidak membatasi, tapi yang jelas ada sumbernya, bagaimana klasifikasi itu dilakukan ya, ada sumbernya. Oke. Yang pertama adalah di sini kita bagi beberapa klasifikasi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang kita lihat itu adalah yang belakangnya saja nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang lebih dibagi 5. Ada di bawah 0,015, 0,015 sampai dengan 0,14 dan seterusnya. Oke, berarti kita bikin 6 klasifikasi ya, 6 klasifikasi. Oke, setelah itu apa yang harus dilakukan? Pertama adalah klik kanan di sini, klik kanan yang sudah diekstrak, simbologi. Terus pilih di sini
classify. Oke, classify. Nah, kita ganti di sini tadi kalau kita lihat pertama klasifikasi pertama adalah 0,015 ya. Oh, maaf, saya ganti lagi di sini ya. Kontil kita ganti di sini 6 ya, 6 klasifikasi. 6 klasifikasi ya. Tadi 0,015. Oke, 1. Terus yang berikutnya adalah 0,14. 0,14. Ntar kita coba dari awal ya. Klasifikasi. Saya stretch dulu. Kita coba klasifikasi lagi ya. Ini ganti 6 ya. Oke. 0,015 ya. Oke, terus juga di sini 0,14. Terus 0,18. Terus di sini 0,27. 0,27. Terus 0,36. Nah, oke, berarti di sini kalau di bawah 0,015 artinya di situ adalah kalau di klasifikasi ini water ya, water. Kalau di sini dia adalah build up atau pemukiman ya. Terus ini kemungkinan awan akan terkategori pemukiman ya. Padahal sebenarnya tidak, dia awan itu biasanya secara ini kadang-kadang dia teridentifikasi, tapi nggak apa-apa, nanti disampaikan di dalam narasinya laporannya ya, bahwa ini tertutup awan sehingga pemukimannya itu atau sehingga awannya itu diidentifikasi sebagai pemukiman ya. Berikutnya di sini adalah bare land atau tanah kosong, bare land ya, bare land, tanah kosong atau tutupan lahannya kosong. Terus di sini grassland itu mungkin bisa sawah juga bisa ya, padang rumput bisa. Sparse vegetation itu mungkin kebun ya, perkebunan. Dan hutan, terakhir itu hutan ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi ini bisa kita modifikasi warnanya gitu ya. Kalau ini biru, ini mungkin merah gitu ya. Garland itu coklat saja nggak apa-apa. Ini grassland itu agak hijau. Terus di sini agak hijau, agak pekat. Terus yang ini paling pekat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, bisa dibuat seperti itu ya. Ya, jadi kalau hasil ini menunjukkan nilainya pemukiman, di sini ada pemukiman ya. Tapi ini sebenarnya karena tertutup awan ya. Harusnya di daerah hulu ini tidak ada pemukiman. Oke. Tapi katakanlah misalkan diusahakan ternyata dapat yang bagus ya tanpa awan ya, itu akan lebih bagus ya. Tapi katakanlah kita anggap ini sudah benar ya, maka langkah berikutnya adalah melakukan klasifikasi. Kita masuk ke analisis tools, reclassify ya, reclassify. Masuk di sini ekstraknya, kita reclassify ya. Kita bikin di sini reclassify-nya sudah, kita
run saja di sini. Oke, ya, udah kita dapat reclassify di sini sudah dapat. Oke, ini harusnya muncul ya. Ini nggak kelihatan. Oke, udah muncul ya. Oke. Nah, kita udah tahu tadi klasifikasinya setiap ini, water, pemukiman, bearland, dan seterusnya ya. Maka setelah kita lakukan classify, langkah berikutnya adalah melakukan yang namanya polygon to raster. Raster to polygon. Kita masukkan yang sudah direclassify tadi, kita run di sini. Maka ini adalah raster yang sudah diklasifikasikan ya. Sudah dijadikan polygon sehingga kita bisa menghitung luasannya berapa. Tapi kalau seperti ini kan dia banyak sekali angka-angkanya. Maka kita lakukan yang namanya dissolve. Search lagi di sini tools, di search dissolve. Dissolve itu digabungkan ya berdasarkan unique value dari sebuah field-nya ya. Raster di sini masukkan raster. Field yang mau dissolve itu adalah grid code ya. Terus di run. Oke, maka kita dapatkan di sini sudah seperti ini. Areanya sudah dapat. Nah, tinggal kita copy di sini. Copy di blok semuanya ya. Copy. Terus kita buka Excel misalkan. Kita buka Excel, kan tadi tutupan lahan pertama itu adalah water, misalkan badan air, pemukiman, bearland misalkan, grassland, kebun, terus juga hutan ya, hutan. Oke. Maka dari sini kita bisa mendapatkan bahwa das ini areanya saja yang kita butuhkan. Das Katulampa itu memiliki total luas kurang lebih tadi sekian ya. Bisa kita pakai ini juga nggak apa-apa. Meskipun kemungkinan tidak akan sama persis dengan delineasi das ya, kemungkinan mungkin beda-beda dikit lah ya. Sekitar 150 km persegi dengan kombinasi dengan kita pakai pie chart mungkin dengan persentase ininya di sini kita ganti dengan water dan seterusnya ya. Kita bisa ganti di sini dan kita bisa informasikan persentasenya berapa ya. Ternyata 25% misalkan di situ kebun, 27% misalkan grassland dan seterusnya. Nanti dibandingkan seluruh dari 3 data tersebut. Kalau misalkan contohnya ada seperti yang punya saya nih yang kita kerjakan. Misalkan hasilnya menunjukkan bahwa kok tutupan lahan pemukimannya menyusut nih, maka silakan dilakukan interpretasi. Mungkin saja pada tutupan lahan pemukiman itu yang sebelumnya itu mungkin saja tertutup awan sehingga yang bukan pemukiman dianggap sebagai pemukiman dan seterusnya ya. Terus mungkin bisa jadi kok lahan hijaunya menyusut nih pada bulan-bulan kering, mungkin saja sudah panen, misalkan grasslandnya berkurang, atau mungkin juga banyak pohon-pohon yang mulai mengering dan seterusnya. Silakan diinterpretasi di situ. Kalau bisa disesuaikan dengan kejadian di lapangan seperti apa, misalkan dicari
data-data terkait dengan informasi statistiknya seperti apa. Misalkan, oh di lokasi daerah yang kita tinjau itu masyarakatnya banyak yang cenderung bertani misalkan, sehingga taninya berupa padi, sehingga yang terjadi adalah pada musim kering, bukan musim panen, dia mengalami penurunan NDVI-nya dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan data tugasnya. Jadi ini tugas yang tugas besarnya ya, tugas kelompoknya ya, tugas pengganti UAS. Silakan lakukan analisis mulai dari bikin das, tentukan bikin dasnya, terus masuk ke analisis NDVI, klasifikasi, dan juga dilakukan interpretasi berdasarkan kejadian di lokasi itu ya, interpretasi data-datanya. Mungkin itu saja. Terima kasih.